Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 8. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Elsa. Yang kedua Luis Pasira. Yang ketiga Magdalena Saita Dampi. Yang keempat Marcelina. Di sini kelompok kami membahas tentang anak dengan hambatan fisik, perilaku, emosi, dan sosial. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya di sini membahas tentang anak dengan hambatan fisik, perilaku, emosi, dan sosial. Anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial adalah anak yang terus-menerus melakukan penyimpangan tingkah laku yang berat dan sangat mempengaruhi proses belajar anak tersebut. Meskipun telah menerima layanan belajar khusus dan bimbingan sama seperti anak yang lain. Ketidakmampuan menjalin interaksi sosial dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, saraf, dan inteligensi. Istilah resmi, anak dengan gangguan sosial, emosi, perilaku baru dikenal dengan dunia pendidikan luar biasa yang disebut dengan PLB. Di sini juga menurut para ahli, menurut Putranto, anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial adalah individu yang mempunyai tingkah laku penyimpangan atau selalu melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan tertentu. Kurangnya toleransi terhadap orang atau kelompok tertentu, dan seringkali terpengaruh lingkungan di sekitarnya, maka dari itu membuat kesulitan belajar masyarakat dan dirinya sendiri. Slide yang kedua, pengertian anak dengan hambatan fisik, perilaku, emosi, dan sosial. Istilah tersebut berasal dari kata tuna yang berarti kurang, laras yang berarti sesuai. Jadi, anak tuna laras berarti anak yang bertingkah laku dengan kurang atau tidak sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat tempat ia berada. Anak tuna laras sering disebut dengan anak tuna sosial karena tingkah laku mereka menunjukkan penentangan yang harus terus-menerus terhadap norma-norma masyarakat yang terwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Sumantri 2006, menurut undang-undang tentang PLB di Amerika, tuna laras disebut dengan gangguan emosi. Gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan gejala-gejala antara lain ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan, teman dan guru berlaku tidak pantas. Terlepas dari julukan yang diberikan kepada tuna laras secara substansi, kesamaan makna yang terdapat pada pemberian gelar pada anak tuna laras di samping menunjukkan pada cirinya, yaitu terdapatnya penyimpangan perilaku sebagai pelanggaran terhadap peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan. Suhardi 1985. Juga akibat dari perbuatan yang dilakukan dan dapat merugikan dirinya sendiri. Terus yang ketiga, menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952, anak tuna laras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau norma-norma sosial dengan frekuensi cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh suasana sehingga membuat kesulitan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Definisi anak tuna laras atau emotionally handicapped. Anak lebih terarah pada definisi Ellie M. Bohr 1981 yang menyatakan bahwa anak dikatakan memiliki hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual karena penghindaran atau kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan dengan teman dan guru. Yang ketiga, bertingkah laku yang tidak pantas dan keadaan normal.
Yang keempat, perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. Yang kelima, cenderung menunjukkan gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang diidentifikasikan mengalami gangguan atau penyimpangan perilaku adalah individu yang pertama, tidak mampu mengidentifikasikan dengan tepat kesehatan mental dan perilaku yang normal. Yang kedua, tidak mampu mengukur emosi dan perilakunya sendiri. Yang ketiga, memahami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialisasi. Beberapa komponen yang diperhatikan dalam menilai seseorang anak mengalami gangguan emosi perilaku dan tidak, yaitu adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Terus penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Baik, hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kini saya lanjutkan pada pemateri kedua. Sekian dan terima kasih.